Baik, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sumsel edisi hari ini. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang beragam informasi untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, tidak hanya dikenal sebagai lembaga pengumpul dan penyalur zakat, Badan Amal Zakat Nasional atau Basnas ternyata memiliki sebuah program yang bernama Mualaf Center. Gerakan ini berfokus pada pendampingan dan pembinaan mualaf atau orang yang baru masuk Islam. Seperti apa program ini dan bagaimana bentuk pembinaannya? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV, ada Pak Ashar Tamanggong selaku Ketua Basnas Makassar. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak sudah menyempatkan waktunya hadir. Kita bakal ngobrol banyak dan juga sudah hadir Pak Jurlan M. Sahoa selaku Wakil Ketua 2 Basnas Makassar. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat luar lahir dan batin. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di Studio Kompas TV dan hari ini kita akan membahas banyak Pak mengenai Mualaf Center. Namun sebelum itu mungkin kalau kita ketahui Basnas ini menjadi salah satu lembaga yang penting di Indonesia. Buat mungkin pemirsa yang mungkin masih belum paham mengenai Basnas, mungkin dari Pak Ashar terlebih dahulu bisa dijelaskan Pak mengenai Basnas ini. Jadi sekalian meluruskan, jadi Badan Amil Zakat, bukan amal. Amil itu orang yang ditugasi oleh negara untuk mengurus urusan zakat. Jadi Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas itu adalah lembaga pemerintah non struktural. Jadi dia dari Basnas pusat, Basnas provinsi, Basnas kabupaten sampai ke tingkat masjid, namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Fungsi utamanya Amil itu adalah mengentaskan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan utama itu jalannya adalah mengumpulkan zakat, infak sedekah dari muzaki, para dermawan, kemudian melalui Basnas disalurkan dengan dua program. Program utama yaitu pendistribusian, bahasa kerennya bagi-bagi. Yang kedua pemberdayaan, bahasa kerennya investasi. Investasinya tentu bukan investasi kayak bisnis, tetapi dia investasi yang diharapkan dia bisa tumbuh, berkembang. Itulah Basnas hadir. Jadi Basnas ini adalah lembaga pemerintah, itu istilahnya plat merah, yang dibiayai dari APBN di tingkat pusat, APBD di tingkat daerah, provinsi dan kabupaten, kota. Baik, mungkin dari Pak Jurlan bisa ada ditambahkan sedikit Pak mengenai Basnas? Ya, terima kasih. Jadi kebetulan saya di bidang 2, distribusi tadi sudah disinggung, dan pemberdayaan. Jadi sebetulnya kita di Basnas ini ada dua yang selalu kita kembangkan. Satu, bagaimana orang-orang yang kaum duafa ini yang berada pada orang-orang yang butuh bantuan itu langsung kita berikan, kita langsung penuhi kebutuhannya. Tapi di satu sisi kita punya program pemberdayaan, bagaimana dua yang kita kembangkan di sini, mereka yang tadi tidak punya apa-apa, bagaimana bisa menjadi orang yang punya kekuatan untuk menghidupi dirinya maupun keluarganya. Kemudian yang berada di atasnya lagi, yang sebetulnya dia sudah punya kekuatan, itu kita tingkatkan lagi, bagaimana mereka jadi lebih produktif dan akhirnya dia jadi musaki. Baik, jadi diberdayakan, dibina sehingga akhirnya bisa menjadi orang lebih produktif seperti itu ya Pak Jurlan. Baik, saya kembali ke Pak Ashar. Pak Ashar, salah satu program dari Basnas adalah Mualaf Center. Ini mungkin bisa jelaskan sedikit Pak mengenai hal ini, silakan. Jadi Mualaf ini salah satu dari 8 penerima zakat, dalam istilah fikihnya asnaf. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir, orang miskin, orang amil, mu'allaf, kemudian budak, orang berutang, pejuang di jalan Allah, dan musafir yang kekurangan bekal. Apa itu mu'allaf? Mu'allafati qulubuhum adalah orang-orang yang perlu dilembutkan hatinya.
atau perlu dijaga hatinya. Salah satunya adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi bukan orang baru masuk Islam itu satu-satunya mu'allaf. Salah satu mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Nah, ini kalau tidak dijaga, tidak dirawat, bisa masuk Islam asal masuk saja. Sudah ucapkan 2 kalimat syahadat, tidak tahu sholat, tidak tahu apa-apa. Atau yang kedua, dia bisa kembali ke agama lamanya. Untuk itulah Islam memberikan jalan untuk menjaganya, perlu dilembutkan hatinya sampai dia kuat. Nah, kita di Makassar boleh jadi ini pertama di Makassar, di Sulsel, atau mungkin Timur, ya. di Indonesia, namanya Mu'allaf Center. Ya, alhamdulillah Bapak Wali Kota sudah memberi izin, karena kan kita kantor Basnas itu kan aset Pemkot. Nah, di depan kantor Basnas itu ada tempat yang selama ini kita pakai tempat parkir. Nah, sementara area lain juga luas untuk parkir. Kita minta izin untuk nanti itu akan dimodel sedemikian rupa menjadi ya kalau biar keren dibilang gedung Mu'allaf Center, meskipun prakteknya ruangan Mu'allaf Center. Jadi ya disitulah bisa jadi alat pusat komunikasi mu'allaf, dan dengan mudah kita bisa mengontrolnya apa masalahnya jaringan-jaringan mu'allaf ini. Sebab jangan sampai waktu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat misalnya di Al-Markas, di Masjid Raya, di masjid-masjid besar, semua orang takbir selama sudah itu dia hilang. Begitu saja. Ini kita jaga, kita rawat. Nah, yang punya potensi untuk berkembang usahanya kita bantu modal. Yang butuh pembinaan rohani spiritual kita bantu dengan pendampingan melalui ustadz-ustadz dan yang lain. Baik. Ya, itu gunanya, salah satu gunanya Mu'allaf Center. Oke, saya ke Pak Jurlan. Pak Jurlan, kalau kita berbicara mengenai Mu'allaf Center, apa kemudian aktivitas yang dilakukan dalam program ini, Pak Jurlan? Oh iya, jadi kemarin kan sebetulnya kita baru saja melaunching Mu'allaf Center ini, dan itu kemarin kita tandai dengan penyerahan bantuan bulanan bagi mu'allaf yang masih berstatus fakir miskin. Kemudian ada juga bantuan modal usaha, kemarin kita serahkan sebagai simbolisnya. Tapi apa yang kita lakukan kemarin itu merupakan lanjutan dari program kita sebelumnya, yaitu pembekalan akidah. Bagaimana sebelumnya itu kita punya program membekali mereka seperti yang dikatakan tadi Pak Ketua, kita jaga keimanannya dan ketakwaannya, karena dari selama ini setelah kita himpun mereka, ada 2 hal yang sebetulnya mereka punya persoalan. Yang pertama tadi persoalan akidah, karena mereka kan baru masuk Islam. Nah, ketika umumnya mereka yang orang kita ini yang di sini, yang di daerah, umumnya mereka masuk Islam itu karena mau nikah. Ya, umumnya. Nah, mereka ini boleh dikata ketika mereka masuk Islam, yang pertama kan dia sudah tersingkir dari keluarganya. Mereka tidak lagi mendapat hak-hak, atau mungkin mereka di apa namanya tidak lagi dihiraukan. Kemudian yang kedua, mereka ini kan tidak punya apa-apa kecuali itu tadi, kalau misalnya dia menikah berarti dia hanya dengan suami atau dengan istri. Mereka betul-betul dia baru memulai, itu berarti dia belum ada punya kekuatan modal atau dana untuk melakukan kehidupan yang sesungguhnya. Nah, makanya kita di sini selain pembinaan keimanan tadi itu, karena mereka baru masuk, itu juga kita membackup bagaimana mereka punya kekuatan ekonomi dalam melakukan kehidupan selanjutnya itu. Iya, jadi bukan hanya pembinaan iman dan spiritual, tapi juga di backup masalah ekonomi seperti itu, Pak ya. Dan itu yang lebih penting sebenarnya, karena iman ini bisa hilang kalau perutnya kosong. Jadi hatinya sudah penuh iman, perutnya kosong, lari itu imannya keluar. Nah, disinilah Basnas hadir. Basnas hadir kemudian untuk membackup keduanya seperti itu ya Pak. Baik, kita masih akan ngobrol banyak mengenai Mu'allaf Center dan Basnas itu sendiri. Namun kita jeda sejenak, saudara tetap bersama kami di Sapa Sulsel.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Asar dan juga Pak Jurlan membahas banyak mengenai Basnas seperti itu ya Pak. Tadi kalau kita singgung di awal bahwa bukan hanya bantuan spiritual, bantuan keimanan, tetapi juga bantuan ekonomi. Saya ke Pak Asar. Pak Asar, bentuk bantuan seperti apa? Apakah modal usaha, tunai, dan seperti apa kemudian pemberiannya Pak? Silahkan. Iya, jadi nanti juga karena ini leading sektornya Pak Jurlan, Pak Wakadua ini, jadi memang Basnas itu kan lebih banyak bergeraknya di fisik, ekonomi. Fisik, Pak. Ya, lalu kita kembangkan dengan pembinaan spiritual. Karena memang Basnas kan menerima dana zakat lalu menyalurkannya. Nah, kita modifikasi penyalurannya kalau yang memang sudah tidak bisa dikembangkan, ya dalam istilah agamanya pakir, bahasa kerennya itu pakir itu sengsara. Ya, jadi dia cuma kalau sengsara kan terlalu kasar, maka dia pakir. Itu diberi bantuan bulanan. Bagaimana dia bisa makan, dia bisa tidak kelaparan dalam setiap hari, dan itu ada bantuan bulanan setiap bulan kita berikan. Ya, kemudian setiap bulan sampai 1 tahun dulu sudah bisa dilepas, belum bisa dilepas pelan-pelan. Jadi kemudian yang kedua pemberdayaan. Pemberdayaan ini kalau dia punya usaha, punya bakat usaha, kita kasih modal. Ya, modalnya tentu bukan pinjaman. Ya, jadi dia tidak perlu terbebani dengan utang, tidak perlu terbebani dengan cicilan. Intinya kalau timnya Pak Jurlan sudah asesmen, lolos asesmen, layak dibantu memenuhi syarat, itu dikasih modal. Jumlah modalnya sudah ada kriterianya. Kalau penjual keropok sekian, kalau penjual, tapi tentu bukan penjual emas, ya. Kalau penjual campuran sekian, jadi sudah ada. Termasuk beasiswa bagi anak sekolah. Nah, ini investasi jangka panjang ini, ya, beasiswa. Kalau beasiswa itu ya asnafnya, kalau memang miskin dia kena asnaf miskin, kalau dia tidak miskin tapi sekolah, asnafnya fisabilillah. Karena kan Nabi bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia di jalan Allah. Ya, baik. begitu. Pak Jurlan, mungkin bisa ditambahkan sedikit Pak Jurlan mengenai bagaimana kemudian proses pendistribusiannya terkait dengan modal dan pembinaan ini, Pak Jurlan. Iya. Jadi sebetulnya dalam penyaluran untuk pembinaan dan pemberdayaan ini sebetulnya tidak antara mu'alaf dengan yang tadi kelompok fakir miskin itu sebetulnya tidak ada perbedaan. Hanya di dalam khusus untuk mu'alaf ini karena kita melihat kelompok mu'alaf ini hampir dikatakan semuanya punya kemampuan untuk berusaha. Jadi yang ada kita lihat sekarang ini yang kami himpun, kemudian ada ya mungkin karena dia mu'alaf yang sudah tersisi dari keluarga, kemudian dia harus mandiri hidup, dia punya dia kelihatan ulet untuk mentalnya sudah kuat. Nah, kemarin di dalam penyaluran ini ya tadi sudah disinggung, sebetulnya kalau fakir miskin ini kita memang setiap bulan ada kita berikan secara rutin berupa uang tunai dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhannya setiap untuk membantu dalam 1 bulan itu. Dan itu kita ambil dari mereka-mereka yang kita sudah asesmen, kita lapor, kemudian ada kriterianya. Nah, kalau khusus untuk pemberian modal usaha itu yang tadi sudah katakan bukan sebetulnya pinjaman, tapi betul-betul modal yang mereka lakukan untuk menjalankan usahanya. Itu memang ada beberapa tingkatannya. Yang pertama, ada yang sifatnya kita memberikan bantuan bagaimana supaya dia bisa mampu usahanya itu untuk menghidupi keluarganya, memenuhi kebutuhannya sampai di situ saja. Nah, itu biasanya antara 2 juta sampai 5 juta karena hanya untuk menutupi kebutuhan hidup. Nah, di atas itu yang bisa sampai omsetnya sampai 50 juta itu kan usaha kecil namanya. Nah, itu kita sudah mulai kasih dananya lebih di atas lagi antara 5 juta sampai 25 juta. Kan kita ada produk branded dari Jakarta, ada set chicken yang ayam crispy itu jalan. Kemudian ada set mart. Nah, itu. Nah, kalau set mart ini bisa sampai 50 juta, tapi dengan catatan kalau sudah di atas 25 itu sudah wajib untuk kalau tadi ini semua yang kita bantu ini semuanya kan tidak ada pengembalian, tapi mereka berinfak. Jadi infaknya kalau yang kecil-kecil tadi kita siapkan kotak S3R namanya, sedekah subuh Rp1, itu terserah dia mau Rp1.000 setiap hari. Nah, setiap bulan kita ambil. Nah, kalau yang tadi yang 25 sampai 50 itu kita sudah mulai wajib untuk
ditawari berapa persen dari hasil usahanya itu untuk diimpakkan ke, jadi bukan lagi sekali lagi bukan untuk pengembalian, tapi hasil usahanya itu dia kembalikan ke, dia berimpak ke Basnas. Nah itu kita serahkan lagi ke dia mau 50-50, 60-40 atau 70-30. Pokoknya sesuai dengan dia punya kemampuan. Dan juga tentunya nanti itu akan diberikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Betul sekali ya. Itu. Jadi Baik. hasil dari impak mereka itu kita salurkan lagi ke tempat lain. Betul. Bahkan ada pembinaan yang lebih lanjutan lagi. Tadi itu sudah ada tanda tangan perjanjian kerjanya. Itu ada yang sekarang kemarin juga kita serahkan itu 100 juta. Itu mereka memang sudah dianggap sudah berkembang dia punya ini, tapi kita lihat dia lebih ada peluangnya untuk menjadi musaki. Jadi dia sebetulnya sudah bisa berimpak tadi yang bagi-bagi itu hasilnya. Kan hasilnya itu dari hasil jualannya tadi kita bagi. Nah, setelah mereka berimpak ini ternyata kan dia punya pendapatan kan setiap bulan misalnya 3 juta. Warungnya itu kan ada kuliner, ada misalnya dia jual palu basah atau coto, dia bisa dapatkan satu hari 3 juta. Nah, kalau satu bulan itu kan bisa 90 juta. Nah, kalau di hitungan nisabnya itu kan ya mungkin pakai sementara kan kalau sudah 185 juta ke atas itu berarti sudah keluar zakatnya. Nah, berarti kita kalau dia setor itu zakatnya ke Basnas juga. Jadi kita sudah dapat keuntungan. Yang pertama infaknya tadi dia punya hasil usaha sudah memenuhi syarat untuk keluarkan zakat, zakatnya itu disalurkan. Dan juga itu adalah bimbingan-bimbingan seperti itu dari dan itu kita sendiri dampingi yang bisa menghasilkan kemudian seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Ashar. Pak Ashar, kalau kita tadi berbicara mengenai mualaf center ini baru-baru saja diresmikan seperti itu Pak Ashar. Apakah sekarang sudah punya anggota Pak Ashar? Anggota mualaf center itu ya semua mualaf kan, dia nanti jadi pusat komunikasi. Tapi yang kita bina kemarin itu yang 40. Ada 40 di pelatihan angkatan pertama. Sesudah pelatihan kita kembangkan yang pertemuan kedua untuk mengasah jiwa bisnisnya, bagaimana jiwa wirausahanya. Ya, dia nanti di situ konsultasinya. Nanti sewaktu-waktu dia datang, kita hadirkan pakar ekonomi, kita hadirkan pengusaha sukses. Syukur-syukur dari melalui pintu Basnas ini pihak ketiga masuk membantu biayanya, mau memberi modal. Nanti modalnya itu dalam bentuk istilahnya impact terikat. Dia masuk ke Basnas, ke mualaf ini. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dengan adanya mualaf center ini. Jadi jika misalnya mungkin ada pemirsa yang merupakan seorang mualaf yang menonton menyaksikan tayangan ini, bagaimana kemudian untuk bisa bergabung ke dalam program mualaf center ini, Pak? Datang saja di kantor Basnas. Jadi Basnas itu siapa saja, tentu nanti kalau anggota biasa otomatis kan mualaf itu siapa saja. Tapi kalau untuk nanti bantuan modal atau pembinaan lain, dia kan di asesmen. Di asesmen kalau memenuhi kriteria untuk berkembang kita kembangkan, kriterianya hanya untuk dibantu, ya kriterianya hanya untuk menyambung hidup, disambung hidupnya. Jadi di Basnas itu tidak ada solusinya. Saya butuh untuk penyambung hidup, kita sambung hidupnya. Saya butuh bantuan sementara, kita bantu sementara. Saya butuh modal, kita kasih modal. Jadi ya mungkin Basnas lah yang memang semua persoalan umat ini bisa, tetapi tentu dengan pengumpulan zakat yang semakin meningkat. Baik, jadi Basnas ini hadir sebagai solusi seperti itu untuk membantu masyarakat itu sendiri. Baik, kita masih akan ngobrol banyak terkait dengan mualaf center dan juga Basnas itu sendiri, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Ashar dan juga Pak Jurlan membahas banyak mengenai Basnas. Saya ke Pak Ashar terlebih dahulu. Pak Ashar, kalau kita berbicara mengenai saat ini sudah jelang bulan Ramadan, apa kemudian persiapan program yang ingin dilakukan Basnas ke depannya, Pak? Silahkan. Ya, secara umum biasanya menyambut Ramadan itu kita banyak persiapan, tapi sekarang di Basnas itu kelihatannya Ramadan bukan Ramadan, sama sibuknya. Sama sekarang, sibuknya, Pak. Alhamdulillah. Penyaluran itu tidak pernah berhenti. Kalau masuk 1 miliar, keluarnya juga menjelang 1 miliar, hampir 1 miliar. Cuma produk-produk kita selama ini yang jalan dan juga di Ramadan itu akan jalan. Kita ada program namanya Sejuta, sedekah Jumat tolak bala. Itu setiap Jumat itu bergulir dari grup-grup ya ke grup ya. Seperti Jumat kemarin ini
itu hampir 20 juta terkumpul. Ada yang transfer 10.000, 5.000, ada yang 10.000, ada yang 100.000, sampai ada yang 14 juta. Wow. Ya, itu. Kemudian ada program kita namanya program bank makanan. Itu kita masuk ke gang-gang sempit, ke lorong-lorong miskin, membagikan makanan langsung ke rumah yang bersangkutan. Kemudian ada program kita namanya berlibur. Berkah Ramadan Rp5.000. Ya. Jadi nanti Ramadan itu silakan yang mau berimpak 5.000. Apa hanya 5.000? Ya hanya 5.000. Cuma kalau mau banyak ya 5.000 kali 10, 5.000 kali sejuta, tidak ada masalah. Apalagi kalau sedikit-sedikit jadi bukit gitu Pak ya. Jadi berlibur. Ada juga namanya BOS DP, Bantuan Operasional Duafa Produktif. Ini yang seperti sampaikan Pak Jurlan tadi, bahwa memberi modal mulai dari 500.000 sampai bahkan 100 juta. Ya, jadi kita memberikan sesuai dengan tingkatan kemampuan dia untuk berkembang. Ya. Baik, Pak, kalau misalnya tadi dikatakan bagaimana kemudian memastikan zakat ini bisa tersalurkan ke orang yang tepat, Pak, silakan. Ada timnya, Pak Jurlang itu asesmen, mungkin beliau nanti jelaskan. Oke. Misalnya orang mau dikasih modal, dia butuh masukkan permohonan modal, itu diundang ke kantor untuk di asesmen. Kalau diundangnya saya sudah tidak bisa, tanda-tanda tidak bisa dikasih modal. Mau datang ke Basnas saya tidak tahu jalan, bagaimana bisa mengembangkan usahanya? Nah, berarti dia tidak kreatif. Itu antara lain. Baik, mungkin dari Pak Jurlan bisa menambahkan bagaimana kemudian memastikan zakat yang diberikan ini tersalurkan kepada orang yang tepat, Pak? Iya. Jadi yang pertama sebetulnya kita menyerap dulu informasi. Informasi ini kalau dulu kita dulunya mungkin hanya melalui RW, kelurahan dan seterusnya. Kalau sekarang ini kita lebih terbuka lagi, jadi bisa melalui, tadi sudah singgung ada masjid, UPZ masjid kan kita punya perpanjangan tangan, jadi kita informasinya dari UPZ masjid itu yang langsung ke jamaah, kemudian tetangga, kemudian organisasi-organisasi yang berkaitan dengan kemanusiaan, termasuk dinas sosial yang banyak kasih informasi yang mereka tidak bisa tangani, kita yang langsung eksekusi. Kemudian informasi dari keluarganya sendiri, ya misalnya ada tetangganya yang lagi bersalin kah atau lagi masuk rumah sakit, tiba-tiba sudah mau keluar tidak bisa bayar, kita ditelepon. Nah, semuanya ini kalau sudah kita terima informasinya, kita langsung punya tim asesmen, langsung ke sasaran, ke rumah sakit. Kalau memang memenuhi syarat bahwa dia tidak mampu, kita langsung lunasi dia punya. Nah, kalau khusus tadi disinggung di bulan Ramadan, nah ini yang paling banyak menyibukkan kita akhir-akhir ini, karena yang pertama, kita setiap Ramadan itu kita menyalurkan bantuan beras kepada seluruh kaum duafa, yang terutama tukang kebersihan, penyapu jalanan, kemudian yang pengangkut sampah, sampai itu ya, itu ribuan jumlahnya. Jadi memang dilakukan survei seperti itu Pak ya, sebelum kemudian disalurkan bantuan. Saya kembali ke Pak Ashar kemudian. Pak Ashar, kalau kita berbicara mengenai integritas, apalagi sebagai Basnas seperti itu, sebagai sebuah lembaga zakat, bagaimana kemudian memastikan bahwa kepercayaan publik itu bisa dipegang, seperti apalagi kemarin ada kasus ACT seperti itu. Pak Ashar, silakan. Jadi kalau ACT itu kan memang bukan lembaga zakat, ya, dia filantropi biasa. Kami pertama kami itu sangat takut dengan hadis Nabi, semua amil masuk neraka kecuali yang amanah. Itu jadi sangat hati-hati kita, karena salah penyaluran itu yang kena kita. Yang kedua, kami di Basnas Makassar itu di backup full oleh pemerintah Kota Makassar, Pak Wali Kota, Pak Dani Pomanto bersama Ibu Wawali dan seluruh pemerintah, sehingga kita di backup dengan dana hibah APBD. Jadi kami pimpinan Basnas tidak lagi menyentuh bagian hak amil. Jadi kita tidak terganggu lagi operasional kita, ya honor kita, ya meskipun tidak banyak, ya alhamdulillah sudah di backup dari APBD, sehingga kita full untuk bekerja di Basnas ini. Kemudian tentu kami juga transparan. Setiap saat ada masuk itu otomatis dipublish, dan begitu orang berimpak, jangankan banyak. Kalau misalnya Mbak berimpak 5.000, tunggu beberapa detik itu masuk melalui SMS, terima kasih, ZIS-nya 5.000 di Basnas. Jadi
orang yang menyalurkan titip sama siapa saja, itu ketahuan bahwa sudah sampai karena dia menerima balasan SMS atau WA. Baik, terakhir mungkin Pak, harapan Anda kepada masyarakat yang menyaksikan, para mualaf mungkin yang ingin juga bergabung ke program Mualaf Center, silahkan Pak. Ya, jadi Basnas itu bahasa kerennya gayaan aja ya. Kami tidak punya apa-apa. Dana zakat ini dari umat. Makanya saya mau berterima kasih kepada pertama ASN di Kota Makassar. Sekarang itu angkanya sudah kurang lebih 7.000 ASN yang sudah berzakat, berimpak, dipotong sebesar 2,5% dari gaji pokoknya secara viral. Jumlah ASN itu kurang lebih 11.500. Kami masih menunggu 4.500 lagi. Jadi yang sudah berimpak berzakat di ASN, kami ucapkan terima kasih. Dan yang belum berimpak berzakat, saya doakan sehat, panjang umur, murah rezeki, dan tergerak hatinya untuk menyalurkan zakat infaknya secara viral juga di Basnas Kota Makassar. Terima kasih kepada para pengusaha yang dengan sadar ikhlas itu menyalurkan ke lembaga yang tepat, Basnas Kota Makassar, karena prinsip kami semakin banyak yang berzakat di Basnas, semakin banyak kaum duafa yang tersenyum. Baik, semakin banyak yang berzakat di Basnas, semakin banyak kaum duafa yang tersenyum. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Pak Jurlan, Pak Ashar sudah bergabung di Studio Kompas TV. Tadi kita ngobrol banyak, dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.